Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai kondisi yang ada di dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang kondisi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat data yang ada di Susupelu. Jadi kalau kita teman-teman yang belum bergabung silakan mendaftar, karena ini menurut saya adalah sebuah alat yang sangat bermanfaat teman-teman. Jadi kalau kita melihat data dari Susupelu untuk Bitcoin ETF ini mengalami dana keluar 90,66 juta US dollar teman-teman pada tanggal 18 Juni, dan biasanya kalau terjadi dana keluar seperti ini itu market akan cenderung mengalami pendarahan teman-teman. Jadi kita lihat di sini market langsung merespon, hampir semua narasi mengalami pendarahan hebat karena Bitcoin ETF ini mengalami outflow teman-teman, atau dana keluar. Kemudian juga kita lihat untuk ETF dari Ethereum ini juga mengalami dana keluar teman-teman. Jadi kita lihat di sini ETF dari Ethereum ini minus 12,77 juta US dollar teman-teman. Namun justru yang terjadi untuk XRP ini malah positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk XRP justru pada tanggal 18 Juni ada dana masuk sekitar 2,55 juta US dollar. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kalau kita lihat di sini di dalam ETF ini untuk net inflow akumulasi totalnya sekitar 1,45 miliar US dollar teman-teman. Kemudian hari ini kita akan cek teman-teman untuk harga XRP, kita cek langsung jadi walaupun terjadi dana masuk 2,5 juta US dollar di dalam ETF-nya, tetapi ternyata di market spot ini harga XRP masih mengalami koreksi teman-teman. Ini kelihatannya terseret oleh pergerakan yang ada di Bitcoin. Jadi kita lihat di sini. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Saya ulangi teman-teman. Jadi XRP hari ini diperdagangkan koreksi turun 3,35% dalam 24 jam, di perdagangan di angka 1,12 US dollar teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari XRP kita lihat hari ini ada di angka 70 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-6 di Coin Market Cap teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar. Ini kita lihat 70 miliar, namun volume 24 jamnya ini juga mengalami koreksi teman-teman. Jadi volume transaksi dalam 24 jam kita perhatikan di sini turun 5,45%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP itu di angka 1,83 miliar US dollar teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat TLDR-nya. Jadi kita lihat beberapa informasi terbaru. Ini kita lihat bahwa spekulasi ETF XRP oleh BlackRock teman-teman ini mengalami peningkatan. Ini laporan pada tanggal 19 Juni 2026. Jadi spekulasi mengenai kemungkinan BlackRock itu meluncurkan ETF spot XRP ini semakin kuat, didorong oleh komentar dari tokoh industri. Jadi Jack Clapper menyatakan bahwa BlackRock kemungkinan akan meluncurkan produk tersebut jika harga XRP naik secara signifikan untuk mendukung penggunaan institusional teman-teman. Namun BlackRock secara resmi membantah adanya rencana pengajuan saat ini teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa ini adalah sebuah katalis yang didorong oleh sentimen pasar. Meskipun ETF akan sangat positif untuk likuiditas dan legitimasi XRP,
Namun bantahan dari BlackRock itu menimbulkan ketidakpastian, jadi ini lebih menjadi narasi yang perlu dipantau daripada kepastian dalam waktu dekat. Nah, kalau saya menilainya teman-teman, ini kelihatannya BlackRock belum terlalu banyak nyerok teman-teman. Jadi biasa kalau kita berbicara tentang institusi, pada saat mereka sudah banyak menyerok dalam jumlah besar, baru mereka akan melakukan pengumuman resmi. Tapi kalau mereka belum memiliki koin XRP dalam jumlah besar, mereka tidak mungkin akan mengumumkan teman-teman. Karena mereka tidak mau kalau mereka mengumumkan kemudian harga bergerak naik dan harganya mahal, mereka akan rugi teman-teman. Jadi pada saat retail menjual, mereka diam-diam menyerok. Nanti kalau sudah banyak, baru mereka akan mengumumkan. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya biasa saja ini kalau BlackRock membantah. Namun saya optimis bahwa BlackRock ke depan itu pasti akan meluncurkan program yang atau produk yang bernama ETF Spot XRP teman-teman. Namun ada seorang analis memperkirakan bahwa XRP ini bisa turun sampai $1 jika Bitcoin terus mengalami penurunan teman-teman. Wah, ini ternyata pengaruh dari Bitcoin masih cukup signifikan terhadap XRP teman-teman. Jadi kita lihat untuk trennya teman-teman. Jadi kita lihat memang trennya juga masih sangat luar biasa penurunannya. Kita lihat harga jauh berada di bawah EMA 200 hari, harga juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, sehingga memang kalau kita lihat kemungkinannya bisa jadi harga XRP akan turun ke $1 teman-teman. Kalau kita melihat situasi ini, karena trennya masih tren penurunan, ditambah lagi pada tanggal 17 Juni 2026 terjadi dead cross di indikator stokastik 533 teman-teman. Jadi garis biru ini memotong garis oranye ke bawah. Kemudian coba kita cek untuk technical analysis dari TradingView. Ini untuk moving average, ini menunjukkan sinyal strong sell atau penjualan yang sangat kuat, osilator buy. Tapi kalau kita gabungkan moving average dengan osilator, hari ini kita mendapatkan sinyal sell berdasarkan analisa dari TradingView teman-teman. Karena di sini ada 14 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.